Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan internet dan hukum internet. Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yaitu dengan hadirnya internet. Internet mengakibatkan akses informasi menjadi semakin cepat. Pada mulanya, internet dibangun sebagai alat atau media untuk berkomunikasi antar unit-unit dalam militer Amerika. Pada awal perkembangan internet kemudian banyak dilalui dan digunakan di dunia akademik dan lembaga-lembaga riset. Sekarang, internet tidak hanya sekedar teknologi untuk berbagi data via email dan lain-lain. Namun, internet juga menawarkan berbagai situs yang menyediakan berbagai hal seperti jejaring sosial yang sangat populer di kalangan masyarakat saat ini. Jejaring sosial ini memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi dengan orang lain di daerah lain atau di negara lain. Internet adalah sebuah jaringan komputer internasional yang terhubung satu sama lain yang kehadirannya telah merevolusi cara kita berkomunikasi dan bertukar informasi serta berbagi ilmu pengetahuan. Berkembangnya tren personal komputer atau PC yang dimulai oleh IBM memberi ruang bagi tumbuhnya internet. Dari situ muncullah apa yang dinamakan World Wide Web. World Wide Web dan personal komputer membuat akses terhadap internet tersedia bagi masyarakat luas dan meledak ke seluruh dunia sejak tahun 1990-an. Banyak dari perusahaan teknologi yang kini menjadi pemimpin di pasar timbul dari era awal internet. Perusahaan seperti Microsoft, Apple, Google, Intel, dan lain-lain. Semua berkembang seiring dengan perkembangan internet ke seluruh dunia. Internet adalah sebuah platform teknologi yang saling terhubung, yang tak terbayangkan luasnya, berubah dengan sedemikian cepatnya dan melayani 2 miliar orang dan semakin banyak lagi, yang dalam operasionalnya melibatkan jutaan mesin, dapat diakses dan diubah secara real time. Sifatnya yang sangat luas ini membuat sebagian orang berpendapat bahwa internet adalah sebuah tempat atau space tersendiri, atau sebuah yurisdiksi tersendiri, yang tidak tunduk terhadap hukum dari satu negara manapun. Infrastruktur internet dibangun atau didesain untuk bersifat netral karena sifatnya yang end-to-end dengan semua aplikasi dan kustomisasi yang dilakukan hanya di ujung dari infrastruktur tersebut. Sifat infrastruktur internet yang netral atau biasa disebut open arsitektur menjadi dasar suksesnya internet sebagai engine inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi. Sir Tim Berners-Lee sebagai orang yang menciptakan World Wide Web berpendapat bahwa internet adalah sebuah kanvas kosong yang memungkinkan semua orang untuk berkontribusi dan berinovasi tanpa perlu izin dari siapapun. Digital diversity pada dasarnya adalah keragaman aspek-aspek yang membuat internet sebagai satu subkultur tersendiri dan pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupan manusia. Contoh, ada aspek legalitas di dalamnya, etika, online privacy, e-commerce, copyright, dan lain-lain. Sementara itu, Internet Society adalah konteks untuk memahami internet dan e-commerce law, yaitu sebuah masyarakat di mana informasi menjadi inti dari segala aktivitas dan sumber-sumber ekonomi, budaya, dan sosial. Pandangan aspek hukum terhadap internet akan semakin mengemuka, mulai dari isu penegakan hak cipta lagu MP3 sampai ke download film dan layanan torrent atau file sharing, apalagi ke isu pengguna hukum kontrak untuk transaksi jual beli online atau bahkan kebebasan untuk berbicara di dunia maya. Beberapa pihak yang mendukung sebuah pandangan yang menyatakan bahwa di dunia maya, teknologi dan kode merupakan hal yang sama efektifnya untuk menjadi dasar regulasi aktivitas online. Pada akhirnya, perkembangan teknologi informasi dengan keberadaan internet di dalamnya telah membentuk suatu dunia yang biasa disebut dengan dunia cyber atau cyberspace dengan segala infrastruktur yang ada di dalamnya. Cyberspace memungkinkan seluruh manusia melakukan interaksi terpadu secara bersama-sama di dalamnya yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Pemanfaatan dunia cyber itu sendiri tidak hanya terbatas pada penggunaan interpersonal semata, tetapi juga hubungan bisnis dan pemerintahan. Oleh karena itu, dalam perkembangannya diperlukan adanya regulasi internet yang mengatur hal-hal sebagai berikut. Pertama, menyadari pentingnya information society terhadap budaya dan perekonomian. Kedua, perlu adanya agenda untuk melakukan langkah-langkah pemeliharaan internet society secara global. Tiga, menjembatani perkembangan dunia digital, peningkatan pendidikan dan akses terhadap informasi dan teknologi komunikasi, segala hal yang berkaitan dengan public policy atau kebijakan publik tentang internet merupakan wewenang dan tanggung jawab masing-masing negara. Dan yang terakhir,
pengaturan sektor privat telah dan akan terus melanjutkan peran pentingnya dalam pengembangan internet secara teknis dan ekonomi. Sekian dan terima kasih.